ini mengangkat tema Batik Gedok Tuban. Prodi Pendidikan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Romuald Tuban. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Pancasila. Dosen pengampu Ibu Dwi Wahsukartika Sari MPD. Untuk keseruannya, saksikan di video berikut. Bye-bye. Batik sebagai sarana pelestarian budaya batik di Tuban, kita akan mengikuti acara membatik setelah ini. Yuk ikuti keseruannya. Kita melakukan sesi workshop yang amat seru. Tentunya kita juga akan melakukan sesi wawancara oleh penanggung jawab sekaligus owner Dinanti Batik Tuban. Untuk itu ikuti keseruannya di video berikut ya. Bye-bye. Oke, aku mulai pertama ya Mbak. Mungkin Mbak Dinar bisa perkenalan dulu ke teman-teman. Mbak Dinar ini siapa, sama gimana sih, apa dan apa itu Dinanti Batik Tuban? Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Dinar, owner dari Dinanti Batik. Itu usaha batik yang didirikan saya sama keluarga dari 2020. Jadi itu pas pandemi, dan saya itu waktu itu masih kuliah tapi sampaikan sama orang tua saya. Waktu itu saya itu sempat kerja dulu di sosial media spesialis di salah satu agensi kreatif di Jogja gitu. Tapi saya merasa kayak itu bukan passion saya gitu kan. Lalu saya pengen merubah hal tersebut, apalagi saya tuh keinget goals saya waktu kuliah dulu itu pengen ngembangin batik Tuban. Jadi saya kembali ke rumah mengembangkan batik Tuban bersama orang tua saya dan pakai ilmu-ilmu yang saya dapatkan waktu di sosial media spesialis itu. Dan usahanya itu ada batik tulis, kemudian ada cap dari bambu seperti yang saya pakai ini, kemudian ada batik colet seperti workshop hari ini, itu batik yang kayak dilukis. Mungkin pertanyaan selanjutnya dari rekan-rekan saya. Mbak Dinar mau tanyakan yang identik di Tuban ini ada batik gedong ya, apa Mbak Dinar? Gedong. Apa Mbak Dinar memproduksi batik gedong? Kalau iya, apa yang membedakan batik gedong Tuban ini dari jenis batik lainnya di Indonesia? Oke, ini merupakan salah satu kekayaan ya dari Tuban sendiri, karena tekstur dari kain tenun gedok itu berbeda banget. Dia itu sedikit kasar, tapi itu yang membuat batik gedok berbeda dari yang lainnya. Oh ya, saya produksi juga batik gedok, itu bekerja sama dengan penenun dan juga pembatik gedok. Mereka tuh khusus, jadi batik gedok tuh beda dari kain katun. Kalau kain katun kan lebih mudah dicanting. Nah kalau batik gedok tuh teknik mencantingnya beda. Jadi mereka kan agak kasar kainnya tuh. Jadi ada pembatik-pembatik tersendiri yang membuat batik gedok. Jadi nggak semua pembatik tuh bisa membatik di kain gedok. Dan ini untuk pengetahuan aja ya, karena kebanyakan orang menyalahartikan si batik gedok ini sebagai batik Tuban. Jadi batik Tuban ya batik gedok, padahal beda. Kalau batik Tuban ya batik Tuban, tapi memakai mungkin motifnya sama. Tapi kalau batik gedok ya khusus dengan kain gedok tadi, kain tenun gedok yang dibuat dari alat tenun gedok yang cuma ada di Tuban. Itu uniknya, alat tenunnya itu cuma ada di Tuban. Dia tuh alat tenunnya manual, ditenun oleh ibu-ibu dan kebanyakan udah mbah-mbah malahan. Dan itu saya sebenarnya agak miris karena dari pemerintah tuh nggak ada regenerasinya. Dari dulu katanya mau diadakan regenerasi, tapi nggak ada karena proses tenun tuh lama sekali, bisa sampai 2 bulan, dan cuma jadi satu lembar kain itu berbulan-bulan, mulai dari nyari kapasnya sampai jadi kain tenun itu. Makanya anak muda kan pengennya serba cepat ya, dan udah nggak ada lagi, bahkan rata-rata si mbah-mbah itu nggak menurunkan ke anaknya gitu loh, jadi stop di mbah-mbah. Nah ini tuh yang jadi krisis juga, kalau sampai mbah-mbah ini juga udah nggak ada, tenun gedok ini bakal punah gitu. Saya kedepannya juga pengen bisa nenun sih, tapi untuk sekarang masih belum. Apa saja inovasi yang telah dilakukan Dinanti dalam desain dan pemasaran batik yang pastinya tetap memperhatikan nilai tradisionalnya? Karena saya dulu kuliah di ISI Jogja, itu ada mata kuliah penciptaan ya. Jadi
dari berbagai bentuk, misalkan apa yang ada di sekitar ya. Misalkan itu siwalan, gimana cara saya menstilisasi bentuk siwalan, saya tuangkan ke dalam batik tapi masih ada unsur batik tubannya. Nah, biasanya saya melakukan hal tersebut. Terus untuk warna, karena saya juga menyasar anak muda, saya membuat warna-warna yang unik-unik seperti warnanya sage atau sage gitu ya. Terus ada magenta, ada terakota dan lain-lain, itu kan diminati anak muda juga. Selain itu saya juga membuat batik cap dari bambu. Nah, itu untuk memanfaatkan kekayaan alam juga, karena di sekitar rumah saya masih banyak bambu gitu. Baik, untuk menurut Anda sendiri, apa salah satu kesulitan dari membuat batik? Karena ini menyangkut anak muda ya, kebanyakan anak muda itu kan menyukai kecepatan, terus kurang suka dengan hal-hal yang diulang terus-menerus. Sedangkan batik itu membutuhkan hal tersebut. Kita membutuhkan konsistensi. Konsistensinya itu dalam batik itu kan tarikan nafasnya itu harus konsisten. Terus membuat garisnya juga harus konsisten. Kalau enggak kan garisnya itu ada yang besar, ada yang kecil. Kan tadi sudah mencoba ya. Nah, itu mengatur suhunya itu kan juga susah. Nah, dari beberapa hal tersebut sih kiranya yang harus dipelajari lebih. Kalau untuk megang canting dan lain-lain itu kan pastinya disesuaikan dengan kenyamanan ya. Mungkin itu. Terima kasih kepada Mbak Dinar atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Kami senang mendapatkan pengalaman serta pengetahuan baru yang sangat banyak tentang batik Tuban. Semoga dinanti batik Tuban selalu eksis dan semakin dikenal banyak orang. Terima kasih. Ya, Iya. Ciri khas dari batik gedok tadi ya, yaitu ada kapas khusus yang namanya kapas lawe. Kapas lawe itu bukan kapas putih, tapi dia warnanya tuh coklat. Dan itu juga ditanamnya di Tuban. Katanya dengar-dengar ya, dan itu udah ada proses penelitian. Katanya kalau kapas yang ditanam di Tuban itu bakal beda dengan kapas yang ditanam di daerah yang lain. Dan itu jadi nilai jual tersendiri untuk batik gedok gitu.